adalah bagian dari ibadah. Kuatkan para penjaga lingkungan, berikan keselamatan bagi para aktivis yang berjuang demi keselamatan alam. Jadikanlah kami generasi yang merawat, bukan merusak, generasi yang menanam harapan, bukan kehancuran, agar anak cucu kami tetap dapat menikmati keindahan dan keberkahan alam ciptaan-Mu, ya Allah ya Rabbi. Kabulkanlah doa kami dan tuntun langkah kami untuk hidup selaras dengan alam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muklis akan doa untuk hari ini. Pada semuanya boleh minta diri. Saya tahu kita ini jengkel dengan sistem pemerintahan kita, tapi kita pada Indonesia benci tapi kita untuk membuktikan kecintaan kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya untuk membuka aksi damai hari ini, saya persilakan kepada Kang Eki, Kang Cegol, dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Cegol sebagai makhluk endemik Ciremai. Saya di sini tidak akan berorasi, tapi saya hanya sebagai pembuka. Tapi sebelum kita buka acara ini, kita sampaikan rasa hormat dan rasa respek kita kepada teman-teman APH yang ada di belakang, yang senantiasa menjaga kita dalam perlindungan. Tepuk tangan untuk mereka semua. Apresiasi. Tenang Bapak-Bapak, kita akan menyampaikan aksi aspirasi ini dengan penuh kedamaian. Kita bukan seperti orang-orang penjahat getah, Pak. Artinya sebelum saya mulai, yang pertama saya mewakili teman-teman panitia dan koordinator mengucapkan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan rasa respek yang sedalam-dalamnya pada teman-teman yang telah hadir di hari ini. Artinya apa? Kehadiran teman-teman membuktikan bahwa kita sama-sama prihatin, sama-sama menolak terhadap aksi perundungan yang teman-teman mungkin tahu viral. Seorang aktivis lingkungan, seorang pria tua yang coba menyampaikan aspirasinya, menyampaikan faktanya, menunjukkan keberpihakannya pada Ciremai, nung habis-habisin oleh para budak-budak oligarki. Saya sampaikan aja, mereka adalah budak oligarki semua, tidak pure murni karena suara masyarakat. Dan kita bisa buktikan itu.
Pada hari ini, teman-teman, kenapa kita bikin kegiatan aksi solidaritas ini? Karena apa? Bukan berarti kita meminta simpati terhadap Om Amalo. Bukan berarti kita meminta simpati terhadap teman-teman kelompok Om Amalo. Tapi apa? Ini adalah bentuk peringatan bahwa kalau kita diam, kalau kita tidak bersama-sama menyuarakan, ruang demokrasi kita, ruang aspirasi kita akan dikutuk oleh teman-teman yang bersifat intimidatif. Dan kita tidak mau itu. Ke depan, apapun sikap intimidatifnya, apapun sikap anarki mereka, itu sangat tidak dibenarkan. Dan dalam hal ini, kita harus bersuara pada utamanya pimpinan kita di daerah, Bapak Bupati. Selamat datang Bapak Bupati. Perkenalkan, baru mulai udah datang Pak, baru pembukaan benar Pak. Artinya yang saya sampaikan, berkumpulnya kita di sini adalah sikap prihatin kita terhadap perundungan yang terjadi di ruang aspirasi, ruang demokrasi, ruang memberikan suatu kebenaran dan ruang memberikan hak untuk hidup pada masyarakat banyak. Itu yang kita kecam, itu yang kita tokok berantakannya. Apalagi kawan-kawan, dalam video itu ada orang yang menggunakan seragam. Ada orang yang menggunakan seragam kawan-kawan, itu yang sangat memalukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi bagi para pimpinan kita. Kita nggak mau dong mempermalukan nama pimpinan kita, Kuningan. Itu yang menjadi atensi kita. Mudah-mudahan nanti juga ada ilustrasi dari teman-teman seni. Ada Kang Denny, Kang Abu, Kang Endro dan kawan-kawan, teman-teman Sadong. Kita akan berilustrasi, menyampaikan aspirasi lewat seni juga. Lalu selain kita berkumpul untuk aksi solidaritas, kita ingin sama-sama menyuarakan terkait substansi daripada keviralan yang kemarin di media sosial adalah mengenai keberadaan penyadapan getah pinus di kawasan konservasi kawan-kawan. Memang secara garis besar pembentuk kebijakan adalah di kementerian, tapi suara kita dari daerah akan masuk ke sana dan kita sudah siapkan petisi. Dalam agenda ini kita ada siapkan 2 surat untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kehutanan, dan juga kita akan melayangkan surat somasi pada Taman Nasional Gunung Cermai. Lalu kita akan membuat petisi bersama dengan substansi yang nanti kita sebutkan di akhir. Pada prinsipnya, saya apresiasi sekali lagi teman-teman yang hadir, Bapak Bupati beserta jajaran, yang artinya mengapresiasi juga kehadiran kita. Mudah-mudahan dalam aksi ini kita dapat hikmahnya, dapat juga menolak keberadaan penyadapan getah pinus. Itu kawan-kawan, mudah-mudahan ke depan kita tetap damai. Salam hormat untuk teman-teman APH, salam hormat untuk teman-teman pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saudara kita, kakak kita, guru kita, panutan kita, Om Amalo, Fredrik Amalo, Kang, silakan. Selamat sore. Rekan-rekan, saya terharu bahwa dukungan terhadap saya, terhadap apa yang dilakukan pada saya kemarin ternyata cukup besar. Tapi sebenarnya begini, saya cuma mengatakan bahwa tolong pahami bahwa jangan itu yang menjadi tujuan. Dukungan terhadap saya berterima kasih, tapi jangan jadikan dukungan saya hanya menjadi tujuan akhir kita. Tidak. Harusnya itu cuma merupakan rest area, perhentian sementara, karena tujuan kita yang sebenarnya adalah memberhentikan pengerusakan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Cermai. Saya ingin itu yang menjadi tujuan kita. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya, tapi tolong
tolong dukungan kepada saya itu jangan berhenti hanya dukungan kepada saya, tapi apa yang sedang kita khawatirkan yang terjadi dalam kawasan Ciremai. Rekan-rekan, kawasan Ciremai 1.800 hektar kali 200 pohon pinus itu lagi menderita di dalam. Dia menderita karena penyadapan, dan penyadapan ini sebenarnya yang dilakukan, yang kita lihat di lapangan, sebenarnya ini mematahkan alasan kenapa ada zona tradisional. Dulu orang mengatakan bahwa itu sudah turun-temurun, tapi kalau lihat perlakuan penyadapan di dalam, maka terbukti penyadapan yang dilakukan di dalam adalah penyadapan yang oleh orang-orang yang tidak profesional. Dengan kata lain, bahwa ini orang-orang yang sebenarnya tidak turun-temurun menyadap, tapi karena ada orang yang mengajak mereka, kamu nyadap nanti hasilnya saya beli, maka jadilah seperti sekarang ini. Rekan-rekan, kalau kita biarkan kawasan konservasi Ciremai ini dibiarkan begitu saja, kita biarkan penyadapan ini terus terjadi, maka nanti kita akan kehilangan pohon-pohon pinus yang cukup banyak di kawasan. Dan pada saat itulah kita akan kekurangan dalam debit air, kita akan ada kemungkinan ada bahaya longsor dan lain-lain. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Rekan-rekan, itu yang perlu. Jadi sebenarnya apa yang saya teriakan itu sebenarnya adalah teriakan kesakitan daripada Ciremai. Saya ingin bahwa kita bisa gak usah terlalu mendengar apa yang kami lakukan, kami katakan. Mungkin saja itu hoax. Tapi coba masuk ke lapangan dan lihatlah kenyataan yang ada di sana. Karena apa yang kami publikasikan itu bukan hoax, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan. Ini yang harus kita pahami. Berikutnya, kenapa kita berteriak? Karena sebenarnya kami atau kita sekarang ini itu cuma hanya penjaga warisan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai terjadi bahwa generasi yang akan datang menangis dan kita cuma bisa bilang bahwa kita sudah berusaha. Ini nggak benar. Yang kita inginkan bahwa alam tetap lestari, sumber dayanya juga tetap lestari, yang pada akhirnya generasi yang akan datang tidak harus menangis. Sekali lagi, walaupun saya diperlakukan seperti itu, tapi kita akan lawan mereka dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan aturan hukum. Sekaligus kita menunjukkan bahwa cara kampungan seperti itu pada zaman sekarang adalah sangat tidak pantas. Ada dua hal yang mereka mereka marah kepada saya ketika disebut maling. Pertama, nah, kenapa muncul maling? Apakah ada kata lain selain maling untuk seseorang yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan tanpa izin? Ya, pertanyaannya itu. Apakah ada kata lain yang lebih sopan dari kata maling untuk seseorang yang mengambil sesuatu bukan punyanya tanpa izin? Penyadapan pinus selama 3 tahun ini itu tanpa izin sama sekali. Yang salah siapa? Yang salah adalah broker dan penada getah. Karena apa? Karena dia ngajari masyarakat bahwa Perdirjen nomor 6 dikuatkan dengan SK penetapan zonasi itu sudah merupakan izin. Padahal bukan. Itu baru penyediaan ruang untuk kegiatan sesuai dengan Perdirjen. Nah, untuk apa yang bisa dilakukan di sana, maka kelompok tani dengan pengelola dalam hal ini BTNGC harusnya duduk berbareng. Kita akan melakukan apa, berapa banyak, berapa orang. Dari sana akan muncul
perjanjian kerjasama. Nah, kalau sudah ada perjanjian kerjasama, itu berarti legal. Sampai sekarang perjanjian kerjasamanya nggak ada. Itu. Yang kedua yang dipermasalahkan oleh mereka, yaitu seakan-akan saya mendoakan mereka supaya dimakan oleh macan tutul. Ya, kenapa? Kok mau seakan-akan saya meminta untuk, seakan-akan saya mendoakan mereka diumpankan untuk jadi makanan macan tutul. Konteks mereka cuma mengerti sepotong, tidak mengerti konteks yang utuh. Konteks yang utuh adalah saya mempertanyakan hasil dari program TNGC penataan dan review zonasi. Pada program TNGC penataan dan review zonasi tujuannya itu meningkatkan populasi dan daya dukung habitat macan tutul. Nah, kalau hasilnya zona tradisional, ini sangat tidak nyambung dengan tujuannya. Saya plesetkan, apakah harapannya nanti banyak aktivitas masyarakat di dalam zona tradisional ini, dan mereka-mereka inilah yang nanti akan menjadi makanan macan tutul sehingga populasinya bertambah. Ya kan, kalau kita mau tujuannya berhasil. Berikutnya rekan-rekan, nah, itu dua hal yang ditanyakan dengan emosi pada saat kejadian di parkiran kantor Pak Bupati di sana. Itu yang terjadi. Jadi terjawab, cuma itu yang bisa saya katakan. Sekali lagi Pak Bupati mohon maaf, bahwa iya memang bagusnya kita itu kondusif, tapi kondisi Cermai sekarang itu sedang rusak dan kayaknya kondusif saja tidak cukup. Yang harus kita lakukan adalah ini ilegal, pengambilan kekayaan negara tanpa izin yang akibatnya ada perusakan pada kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Cermai, maka dia harus dihentikan. Tidak ada kata lain, dihentikan. Yang berikutnya, kalau sudah dihentikan, maka sebenarnya APH bisa bergerak untuk melihat ini perbuatan siapa ini. Siapa saja yang terlibat dalam perusakan ini. Diambil aja semua, termasuk masyarakat yang menyadap. Nanti akan kita pilih ini, mana yang melakukan kesalahan karena dibodoh-bodohin, mana yang melakukan kesalahan karena perutnya lapar. Nah, ini kita pisahkan. Sedangkan yang pada mereka ini nanti kita akan pikirkan program. Hukuman pada mereka berupa hukuman pembinaan. Jadi mereka merusak, mereka harus memulihkan ekosistem. Tinggal kita bicarakan. Kedepannya kita ingin mereka di dalam kawasan atau di luar kawasan. Kalau kita ingin mereka dalam kawasan, maka mari kita bicarakan dalam pemulihan ekosistem itu. Kita bicara komposisi tanamannya. Tanaman yang berfungsi konservasi berapa persen, tanaman yang punya nilai ekonomi ke depan kepada masyarakat berapa persen, tinggal kita bicarakan. Tapi kalau kita tidak ingin, nanti di dalam kawasan satu waktu akan terjadi lagi ini, maka kita pikirkan mereka tetap harus memulihkan ekosistem, tapi kita beri modal atau kita beri kambing berapa ekor untuk mereka bermain di luar kawasan. Ini itu bagi yang karena perut lapar, karena dibodoh-bodohin. Jujur, mereka itu dibodoh-bodohin banyaknya. Nah, sementara yang memanfaatkan kebodohan masyarakat untuk keuntungan pribadi, ya sudah tentu ini harus hukuman yang sebesar-besarnya dan juga denda untuk mengembalikan apa yang sudah dia dapatkan dari bisnis ilegal getah pinus ini. Dan dana itu bisa kita kembalikan untuk pemulihan ekosistem sekaligus pemberdayaan masyarakat. Sekali lagi saya ingatkan, solidaritas kepada saya
jadikanlah rest area atau pit stop, bahwa tujuan kita masih jauh. Tujuan kita sekarang sebenarnya harus menghentikan kerusakan yang terjadi di Gunung Ciremai. Rekan-rekan, teman-teman perhutani, itu ada istilah sadap mati. Sadap mati itu berarti dia sudah punya rencana beberapa tahun ke depan pohon pinus itu akan ditebang sehingga getahnya dikuras. Nah, yang terjadi di Ciremai bukan lagi masuk sadap mati, tapi sudah sadap jahanam yang terjadi di dalam. Karena satu pohon itu sudah lebih dari 10 koakan dan dalamnya sudah hampir menjentuh inti dari batang. Kita tinggal tunggu aja ini. Kalau tidak kita hentikan, maka kuningnya. Sekali lagi Pak Bupati, nggak perlu nunggu BTNGC. Ya. BTNGC itu nggak perlu tunggu dia. Karena apa? Kalau ini dibiarkan dan itu nanti menjadi malapetaka, maka yang akan menanggung adalah masyarakat Kuningan, bukan masyarakat BTNGC yang banyak dari orang luar datang sini, selesai tugas mereka kembali. Masyarakat Kuningan. Dan saya berbicara karena saya sudah menikmati selama 34 tahun air dari Ciremai, udara dari Ciremai, dan saya merupakan kesatuan yang utuh dari ekosistem Ciremai. Kami seringkali menamakan bahwa kami adalah makhluk endemis Ciremai. Cuma yang macan tutul, elang Jawa, surili itu makhluk endemis di dalam kawasan, maka kami adalah makhluk endemis di luar kawasan. Terima kasih. Saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini kita berkumpul dan berdiri dengan tekad yang sama, tujuan yang sama, dan rasa sakit yang sama. Jika saya bilang hancurkan, minta suaranya hancurkan. Hari ini kita ini menjadi saksi. Jika kita dihisap di akhirat, kita ini berdiri di posisi yang benar. Hancurkan. Sebetulnya mereka ini sedikit tapi solid. Kenapa kita yang banyak ini tidak solid? Hancurkan. Kerusakan ekologi akibat penyadapan virus ilegal di area TNGC mulai kita rasakan dampaknya. Mulai dari kurangnya air bersih. Apa kita mau tunggu kerusakan yang lebih dahsyat lagi? Tidak. Hancurkan. Ciremai ini memberi kita oksigen yang gratis, air yang gratis. Apa kita mau membalas kebaikan Ciremai ini dengan penyadapan ilegal ini? Hancurkan! Saya minta saudara-saudara, teman-temanku, kita bernyanyi bersama. Ada penggalan lirik lagu dari Akar tentang Ciremai. Kita ambil 2 baris. Selamatkan Ciremai, jaga gunung Ciremai, selamatkan Ciremai, jaga gunung Ciremai, selamatkan Ciremai. Mana suaranya? Selamatkan Ciremai. Di sini, di ketinggian yang dulu suci, bau hutan telah diganti menjadi amis besi. Tak ada lagi tibannya angin di pucuk dahan. Hai
berbunyi serit pisau yang menjayat perlahan. Kau sambut itu mata pencaharian. Aku menyebutnya. Itu adalah eksekusi mati. Lihatlah tubuh-tubuh yang tegak itu, yang telah menjaga bumi, kini berbaring serupa serdadu tanpa kaki. Mereka dikuliti, biungnya diperkosa, dengan putih yang kau tukar ke dosa. Setiap tetes getah yang jatuh itu adalah air mata gunung yang meratapi kalian memakut pohon seolah mereka tak bernyawa, menanam plastik di lambung hutan tanpa rasa iba. Gunung ini bukan pabrik. Wahai manusia-manusia yang serakah, ia adalah jantung yang kini detaknya mulai melemah. Kau paksa ia memberi hingga nadinya mulai kering berotak. Lalu kau pergi saat longsor telah datang. Algi ini untuk air mata yang tak lagi mengalir, sebab akar telah mati. Tersedak oleh nafsu-nafsu yang ruang. Dulu ia rimbun membungkus desa dengan indahnya. Kini ia telanjang, menangis dalam sisa-sisa getahnya. Kau kuras energinya sampai batang, mati berdiri. Hanya tinggal menunggu angin kencang datang, merobohkan harga diri. Wahai para penyadap dan penguasa yang ini telah buta, tidakkah kau lihat tanah di bawahmu yang ini mulai retak dan rapuh? Kau korek luka demi luka, seolah hutan tak memiliki batas. Tapi ingat, saat alam membalas,
sebuah film pahit. Dia dibunuh oleh orang-orang yang telah dia selamatkan.